Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nur Lailatul Nikmah, Saya Nihan Nurul Karimah. Saya Adia Desida Mardani. dalam pembahasan soal SMP dan SMA yang berorientasi sains, teknologi, engineering, and mathematics. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu soal SMP dengan fokus pembahasan frekuensi harapan kelas 8. Kompetensi dasar yang dicapai dalam soal ini memenuhi fase D, elemen analisis data dan peluang. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana sehingga semua hasil percobaan dapat muncul secara merata. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Selama 3 tahun terakhir, Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh daerah. Salah satunya di Desa Pringrejo dengan jumlah kematian 24 dari 1.600 orang yang terjangkit. Jika frekuensi harapan pasien yang sembuh dari COVID-19 adalah 35.460 orang, tentukan banyaknya penduduk yang ada di Desa Pringrejo. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Dari soal diketahui jumlah kematian atau NA itu sama dengan 24 orang. Jumlah terjangkit atau NS itu sama dengan 1.600 orang dan frekuensi harapan kesembuhan atau FH itu sama dengan 35.460 orang. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu berapa banyaknya penduduk yang ada di Desa Pringrejo. Untuk mencari banyaknya penduduk yang ada di Desa Pringrejo, kita harus mencari peluang kesembuhan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada soal yang diketahui adalah frekuensi harapan pasien yang sembuh. Maka dari itu, langsung saja kita cari peluang kesembuhannya sama dengan 1 dikurangi peluang kematian. Sama dengan 1 dikurangi NA per NS sama dengan 1 dikurangi 24 per 1.600 sama dengan 1 dikurangi 0,015 sama dengan 0,985. Jadi peluang kesembuhannya yaitu 0,985. Nah, jika sudah diketahui peluang kesembuhannya, kita bisa langsung mencari jumlah penduduknya melalui rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan kesembuhan itu sama dengan peluang sembuh dikali jumlah penduduk. Maka jumlah penduduknya itu sama dengan frekuensi harapan kesembuhan per peluang sembuh. Sama dengan 35.460 per 0,985 sama dengan 36.000 orang. Jadi, banyaknya penduduk yang ada di Desa Pringrejo yaitu sebanyak 36.000 orang. Yang kedua, yaitu soal SMA dengan fokus pembahasan perbandingan trigonometri kelas 10. Kompetensi dasar yang dicapai dalam soal ini memenuhi fase E, elemen geometri. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya.
Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas minuman ringan. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya udara yang telah terkompresi. Roket air merupakan suatu permainan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Jika dimanfaatkan pada tekanan tertentu, udara mempunyai energi untuk mendorong sesuatu. Udara yang dimanfaatkan pada roket air akan mendorong air keluar. Karena lubang untuk keluarnya air yang terdorong oleh udara kecil, maka mempunyai kecepatan dan energi yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan rumus debit air. Agus akan meluncurkan sebuah roket air secara vertikal dari permukaan air danau. Setelah 2 menit diluncurkan, seorang pengamat yang berada 1 km dari tempat diluncurkannya roket mencatat bahwa sudut elevasi roket adalah 6,67 derajat. Dan setelah 5 menit kemudian, sudut elevasinya adalah 62,17 derajat. Pengamat tersebut akan memperkirakan jarak yang telah ditempuh roket selama 5 menit. Jika tinggi pengamat diabaikan, berapakah jarak yang sudah ditempuh roket selama 5 menit? Benarkah jarak yang ditempuh roket belum mencapai 3 km? Nah, dari soal dapat diketahui bahwa A. Jarak pengamat ke roket adalah 1 km. B. Sudut elevasi pengamat terhadap roket setelah 2 menit roket diluncurkan adalah 6,67 derajat. Dan C. Sudut elevasi pengamat terhadap roket 5 menit kemudian setelah 2 menit roket diluncurkan adalah 62,17 derajat. Kemudian, yang ditanyakan adalah A. Jika tinggi pengamat diabaikan, berapakah jarak yang sudah ditempuh roket selama 5 menit? Dan B. Benarkah jarak yang sudah ditempuh roket belum mencapai 3 km? Ilustrasi persoalan tersebut dapat kita sajikan pada gambar berikut ini. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertama, kita misalkan terlebih dulu bahwa tinggi roket setelah 2 menit diluncurkan adalah H1, tinggi roket 5 menit kemudian setelah 2 menit roket diluncurkan adalah H2, sehingga didapat H1 ditambah H2 sama dengan H. Untuk mencari tinggi roket, kita dapat menggunakan rumus TAN. Nah, mengapa memakai TAN? Karena pada soal yang diketahui adalah jarak antara pengamat dengan roket dan juga sudut elevasinya. Sedangkan di sini kita akan mencari H2, yaitu tinggi roket 5 menit kemudian setelah 2 menit roket diluncurkan. Maka dari itu, untuk mencari tinggi, kita dapat menggunakan sisi yang di depan sudut dan juga sisi yang di samping sudut, atau menggunakan rumus tan sama dengan depan per samping. Tan 62,17 derajat sama dengan H per 1. Ekuivalen dengan 1,89 sama dengan H per 1, ekuivalen dengan H sama dengan 1,89. Selanjutnya, tan 6,67 derajat sama dengan H1 per H1, ekuivalen dengan 0,12 sama dengan H1 per 1, ekuivalen dengan H1 sama dengan 0,12. Diperoleh H2 sama dengan H kurangi H1 sama dengan 1,89 dikurangi 0,12 sama dengan 1,77 km. Jadi tinggi roket 5 menit kemudian setelah 2 menit roket diluncurkan adalah 1,77 km. Untuk penyelesaian B, dapat disimpulkan perkiraan pengamat tersebut benar, bahwa jarak yang telah ditempuh roket selama 5 menit belum mencapai 3 km dengan tinggi pengamat diabaikan. Demikianlah video pembahasan soal dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.